warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandana Abdul Maisyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kenakalan remaja, pencegahan dan penerapan BKI dalam mengatasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu kenakalan remaja terlebih dahulu. Kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar norma sosial, hukum atau agama, dan biasanya ini dilakukan oleh anak usia remaja sekitar umur 12 hingga 18 tahun. Contohnya adalah tawuran antar sekolah, antar teman, bolos sekolah, kemudian penggunaan narkoba hingga tindakan kriminal yang ringan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dari keluarga dulu. Kebanyakan orang tua terlalu sibuk sehingga seorang remaja kurang diberi perhatian. Kemudian juga bisa dari pola asuh yang keras atau terlalu longgar. Kebijakan orang tua yang berbeda-beda seperti pola asuh yang terlalu keras ataupun posesif terhadap remaja membuat dia merasa sangat terkekang dan hingga ada pikiran untuk memberontak pada dirinya. Kemudian pola asuh yang terlalu longgar juga akan memberikan dampak yang negatif bagi remaja, seperti remaja akan merasa lebih bebas dan tidak ada batasan untuk melakukan apapun. Kemudian tidak ada teladan yang baik dari rumah, baik dari orang tua, saudara maupun lingkungan di sekitar rumahnya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan dan faktor pribadi. Jadi di sini lingkungan adalah bisa dari sekolah maupun dari lingkungan masyarakat, lingkungan rumahnya. Lingkungan pergaulan yang buruk seperti teman yang suka melanggar aturan akan membuat dia untuk ikut melakukan perilaku yang buruk pula. Kemudian media sosial juga sangat mempengaruhi pola pikir yang sangat negatif. Apalagi sekarang remaja memiliki kebebasan bersosial media, kebebasan untuk mengakses apapun yang membuat dirinya tidak bisa membatasi pola pikir mereka seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir adalah faktor pribadi. Kurangnya kontrol diri, kemudian emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengontrol emosi, itu juga bisa menyebabkan kenakalan remaja. Kemudian pengaruh hormon remaja yang membuat mereka ingin mencoba hal baru, termasuk hal yang beresiko, karena remaja usia 18 sampai 20 tahun itu memang masa usia yang produktif dan aktif, yang dimana mereka akan lebih penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba hal-hal baru, baik itu yang beresiko maupun yang tidak. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Pertama ada dari keluarga. Salah satu caranya adalah komunikasi rutin. Pendekatan antara orang tua dan remaja ataupun anak, mengajak anak bicara, mendengar keluh kesahnya, ini sangat berdampak besar bagi kehidupannya. Kemudian pola asuh yang tegas tapi penuh kasih sayang, tidak terlalu posesif dan tidak terlalu longgar seperti tadi. Orang tua harus menetapkan batasan yang jelas tetapi tidak memberikan kebebasan yang terarah. Sekali lagi, poin pentingnya dari sini adalah kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kemudian adalah memberikan teladan. Jangan hanya melarang, tapi tunjukkan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh dan dampaknya seperti apa ketika kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti itu. Kemudian bisa dari sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter, sekolah harus memberikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Kemudian juga fasilitas konseling, di mana ada guru BK atau konselor yang aktif membantu siswa yang bermasalah. Baik di sini bermasalah dalam perilakunya maupun tindakannya, ataupun bermasalah dalam artian ini masalah pribadi siswanya seperti itu. Karena memang kebanyakan remaja sekarang tidak ada pendengar. Jadi kenapa di sekolah itu sangat penting sekali di adanya konseling atau fasilitas konseling, yaitu karena
untuk memberikan wadah para remaja agar mereka bisa menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan permasalahan yang ada, sehingga ada seseorang yang mengarahkan siswa tersebut, seperti itu. Jadi mereka merasa terarahkan, tidak merasa terbiarkan. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas yang positif. Sekolah pasti juga akan melibatkan siswa dalam kegiatan olahraga, seni, atau organisasi agar waktunya lebih bermanfaat. Bisa juga kebanyakan sekolah di sini melakukan semacam kegiatan antar sekolah, kolaborasi antar sekolah untuk agar interaksi antara siswa bisa sharing ilmunya, seperti itu. Ini merupakan kegiatan yang positif. Kemudian dari lingkungan masyarakat. Masyarakat juga selain peduli terhadap perkembangan remaja, juga bisa mengadakan kayak perkumpulan gitu. Jadi sering-sering mengadakan kumpul atau menasehati, seperti kajian agama atau bakti sosial untuk melibatkan mereka dalam kegiatan positif. Kemudian bagaimana bimbingan konseling bisa membantu? Nah, bimbingan konseling Islam adalah pendekatan yang tidak hanya fokus pada psikologi anak, tapi juga spiritualnya dengan nilai-nilai Islam sebagai dasarnya. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama adalah identifikasi masalah. Guru BK atau konselor akan mengamati dan mengajak bicara siswa atau remaja tersebut mengenai masalah mereka, masalah yang dihadapi mereka, sehingga seorang konselor akan paham akan masalah siswa tersebut. Nah, misalnya seorang siswa terlihat sering bolos, kemudian bisa jadi ia menghadapi tekanan di rumah atau terpengaruh teman buruk dari teman sebayanya maupun teman di media sosialnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konseling berbasis Islami dan bimbingan ibadah. Konselor juga bisa mengajak remaja merenung dengan pendekatan Islami, seperti memberikan contoh-contoh ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Kemudian juga melibatkan remaja dalam kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah atau mentoring agama. Nah, ini akan membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah dan merasa lebih tenang, sehingga mereka mendapat arahan yang lebih jelas lagi. Kemudian yang terakhir adalah pendampingan dan evaluasi. Konselor juga harus memantau perkembangan mereka secara berkala. Kemudian juga bisa melibatkan orang tua agar proses pembinaan tidak hanya berhenti di sekolah. Jadi kesimpulannya adalah kenakalan remaja terjadi karena banyak faktor, tapi solusinya harus dimulai dari hal yang sederhana seperti perhatian keluarga, lingkungan yang positif, dan bimbingan yang mendekatkan mereka pada agama. Dengan pendekatan seperti tadi, seperti bimbingan konseling Islami, masalah ini bisa diatasi lebih efektif karena tidak hanya menyentuh aspek pikiran tetapi juga hati dan spiritual mereka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.